Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Biologi C yang beranggotakan Wolfia, Syifa Nur Fauji, saya sendiri, dan Wida Nurul Aini. Di sini kami akan menjelaskan tentang Coronaviridae atau sering disebut dengan nama virus corona. Nah, topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada pengertian Coronaviridae, klasifikasi, karakteristik, jenis-jenis, dan bagaimana cara mencegah virus corona. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Wida Nurul Aini. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu mengenai pengertian Coronaviridae. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Adapun pengertian COVID-19 itu sendiri yaitu merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, memberi dampak buruk bagi kesehatan yang disertai dengan gejala yang ringan maupun yang berat. Middle Age Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS adalah salah satu gejala berat yang ditimbulkan. Virus ini menular melalui kontak fisik, memakai barang secara bergantian dengan pasien yang positif COVID-19, tidak memakai masker pada saat berbicara dengan penderita COVID-19, dan lain sebagainya. Virus ini juga merupakan penyakit yang tidak diprediksi akan terjadi sebelumnya. Tanda-tanda dan gejala COVID-19 yang tergolong berat terjadinya sindrom pernapasan akut, menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, dan yang paling fatal berakibat kematian. Sedangkan gejala ringannya demam, bersin, sakit pada tenggorokan, dan lain sebagainya. 31 Desember 2019, WHO China Country Office mengabarkan penemuan kasus pneumonia yang etologinya tidak diketahui. 30 Januari 2020, WHO menetapkan Public Health Emergency of International on Camp. Selanjutnya yaitu klasifikasi coronavirus. Yang pertama yaitu HCOP OC43, subspesies dari beta coronavirus 1, HCOP HKU1, dan HCOP 229E, yaitu yang menyebabkan salesma atau common cold dan infeksi saluran pernapasan bawah yang parah. Salesma itu sendiri yaitu sebuah infeksi yang disebabkan oleh virus rhinovirus. Gejala yang ditimbulkan mirip dengan flu, seperti hidung tersumbat dan mengeluarkan lendir. Yang kedua yaitu HCOP NL63, yaitu yang menyebabkan bronkiolitis pada anak-anak. Bronkiolus adalah saluran pernapasan terkecil di dalam paru-paru. Saat terjadi bronkiolitis, bronkiolus mengalami pembengkakan dan peradangan. Hal ini juga menyebabkan produksi lendir berlebih di saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu SARS-CoV, yaitu yang menyebabkan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. SARS itu sendiri yaitu infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh SARS-associated coronavirus atau SARS-CoV. Gejala awalnya mirip dengan influenza, namun dapat memburuk dengan cepat. Dan yang terakhir yaitu MERS-CoV, yang menyebabkan penyakit Middle Age Respiratory Syndrome. MERS atau Middle Age Respiratory Syndrome adalah penyakit yang menyerang pernapasan yang terjadi akibat virus corona yang menyerang saluran pernapasan mulai dari yang ringan sampai yang berat. Faktor resiko MERS. Beberapa faktor resiko tersebut antara lainnya yaitu usia. Orang berusia lanjut nyatanya lebih rentan alami penyakit ini. Kemudian sistem kekebalan tubuh yang menurun atau lemah, misalnya pada pengidap HIV. Penyakit kronis, contohnya yang tengah mengidap kanker, diabetes, atau penyakit paru-paru, sering konsumsi daging unta kurang matang atau susu unta mentah. Karakteristik Coronaviridae. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri diameter. Virus corona
diperkirakan mencapai 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. Virus corona tidak hanya bertahan di udara selama beberapa, namun juga di permukaan benda yang sering kali disentuh orang. 3. Masa inkubasi corona 2-14 hari dari saat pertama pasien terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal sakit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis Coronaviridae. Yang pertama itu ada Alpha B117. Awal terdeteksinya virus Coronaviridae varian Alpha ini ada di Inggris bulan September 2020. Gejala yang ditimbulkan yaitu seperti demam, batuk, sesak napas, pusing, mual, dan nyeri otot. Tingkat penularannya 43-90% dari varian sebelumnya. Yang kedua yaitu beta B1351. Awal terdeteksinya yaitu ada di Afrika Selatan bulan Mei 2020. Gejala yang ditimbulkan demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan indera penciuman hilang. Nah, varian virus Coronaviridae ini tingkat penularannya belum diketahui secara pasti. Kemudian yang ketiga yaitu Delta B16172. Awal terdeteksinya ada di negara India bulan Oktober 2020. Gejala yang ditimbulkan demam, sakit kepala, hilang selera makan, dan flu parah. Tingkat penularannya 30-100% dari varian sebelumnya. Yang terakhir yaitu jenis Omicron atau B11529. Awal terdeteksinya ada di beberapa negara bulan November 2021. Gejala yang ditimbulkan gejala sangat ringan dan tidak sesak napas. Tingkat penularannya 500% dari varian Delta. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah virus corona? Nah, yang pertama yaitu dengan menggunakan masker. Banyak yang menggunakan masker kain untuk mencegah infeksi virus corona, padahal masker tersebut belum tentu efektif. Secara umum, ada 2 tipe masker yang bisa kita gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar yaitu cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan.